Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayat wal akhwat rahimani wa rahimakunallah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita masuk pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Ya, ini masih tentang pembagian isim, bahwasannya isim itu ada 3. Dilihat dari sisi jumlahnya ya. Pertama apa kemarin? Isim mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak. Dan jamak sendiri nanti ada 3 ya, ada yang mudzakkar salim, ada yang muannas salim, dan ada yang taksir. Ya, kalau di sini halaman 9 ya, kalau di situ halaman berapa? Sama ya, ya berarti bukunya sama. Nah, kadang ada yang bukunya beda kadang. Jam'ul mudzakkaris salimu. Yang pertama yaitu tentang nama. Ya, nama bagi jamak mudzakkar salim itu boleh dengan bacaan jam'ul mudzakkaris salimu dengan dhammah pada lafadz as-salim boleh, atau jam'ul mudzakkaris salimi dengan kasrah pada lafadz as-salim juga boleh ya, dua-duanya bisa ya. Sehingga ketika kita menjumpai misal ya di buku yang lain kok pakai jam'ul mudzakkaris salimi misal gitu ya, maka ya boleh juga itu dan benar ya. Nah, ini sebagai wawasan. Kemudian wawasan yang berikutnya, kalau kita ditanya sebenarnya jam'u di situ dibaca dengan rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Pertanyaannya, kenapa dia kok dibaca rofa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Coba, siapa yang tahu kenapa kok jam'u bukan jam'a, bukan jam'i gitu kan? Ya, kalau kita lihat ini kan di atas gitu ya. Dia merupakan judul gitu ya, merupakan judul, katakanlah sebagai judul pembahasan. Maka setiap judul itu dia bisa sebagai mubtada dari khobar yang mahdhuf atau khobar yang dibuang ya, sehingga jam'ul mudzakkaris salimu huwa boleh, atau dia khobar dari mubtada yang mahdhuf, pakai hadza juga bisa, hadza jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, ini ketika diniatkan sebagai judul ya, dia bisa khobar dari mubtada mahdhuf atau mubtada dari khobar yang mahdhuf ya. Tapi ketika dia bukan judul, dia merupakan kalimat yang bersambung dengan setelahnya ya, maka itu merupakan mubtada ya. Jam'ul mudzakkaris salimu huwa, itu kan berarti dia adalah mubtada. Pengertiannya adalah huwa, dia yaitu jamak mudzakkar salim, ma jumi'a bi ziyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhirih ya. Kita lampirkan ya, tulisan akhirih itu yang lebih tepat alif di atasnya tanpa hamzah dan dikasih tanda pemanjang, tanda mad. Nah, itu penulisan akhirih ya, jadi bukan pakai hamzah ya, boleh diganti pakai yang alif saja tanpa hamzah kemudian dikasihkan tanda
pemanjang. Ya, kembali ke sini, jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang dijamakkan menggunakan tambahan wawu nun ataupun ya nun pada akhir lafaz tersebut. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu dia itu sebuah jamak yang bisa dilihat, ya, bisa dilihat tanda jamaknya, yaitu dengan bisa berupa wawu nun dan bisa berupa ya dan nun gitu. Jadi ukurannya isim mufrad kemudian ditambahkan wawu nun ataupun ditambahkan ya dan nun. Mislu, contoh, qad aflahal mu'minun. Ya, kita lihat di lafal al mu'minuna. Maka di sini contoh yang mendapat tambahan apa? Wawu nun. Berarti mufradnya itu apa? Mufradnya adalah al-mu'minu, ya kan? Al-mu'minu tambahkan wawu nun menjadi al-mu'minun. Ya. Kemudian contoh kedua, wasanazidul muhsinin. Ini contoh yang mendapat tambahan apa? Ya dan nun. Berarti isim mufradnya apa? Muhsin, ya, muhsin. Ya, kalau di ini nasab ya al-muhsina gitu. Al-muhsina ketika jamak al-muhsinin. Ya, itulah gambaran global dari jamak mudzakkar salim. Yang jelas dia punya dua bentuk. Bentuk pertama dengan menambahkan wawu nun dari isim mufradnya. Bentuk kedua dengan menambahkan ya dan nun dari isim mufradnya. Ya. Kemudian diterangkan di sini syurutu jam'il mudzakkaris salimi, syarat-syarat bagi jamak mudzakkar salim. Maksudnya adalah lafaz yang dia boleh dijamakkan ke jamak mudzakkar salim maka harus memenuhi syarat berikut ini. Ya, sehingga maksud syarat di sini adalah syarat-syarat agar bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Ada berapa syarat di sini? Ada dua, ya, dua, gampang dihafal ya. Al-awwal an yakuna alaman li mudzakkarin aqilin. Ini syarat pertama. Dia berupa nama bagi mudzakkar yang berakal. Ya, apa? Yang pertama? Ya. Jadi dia nama bagi manusia. Udah simpelnya gitulah ya. Nama bagi manusia. Ya. Atau nama bagi jin. Jin berakal enggak? Ya, berakal ya. Ya, berarti dari jin yang mudzakkar gitu. Ya, tapi kita nggak kenal nama-nama jin ya. Kita nggak bicara jin, kita bicara manusia saja udah gitu. Ya. Ya, nama bagi mudzakkar yang berakal. Nama bagi orang laki-laki, udah simpelnya seperti itu. Sehingga nama laki-laki dia bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Misal Muhammad, ya, dia nama orang laki-laki. Maka boleh dijamakkan ke mudzakkar salim, Muhammaduna, Muhammadina, itu. Ada lagi Aliyun, boleh enggak ke mudzakkar salim? Boleh enggak? Ya boleh, yaitu apa? Aliyuna, satunya Aliyina. Ya, lagi misal gini, Ibrahim, boleh enggak? Jamaknya apa? Terus? Ya, masing-masing dua bentuk ya, masing-masing dua bentuk. Lagi misal Ismail, maka menjadi Nah, satu lagi ya, misalnya Yusuf menjadi misal ini misal ya. Maaf ya, ada kuda gitu. Dia dikasih nama oleh majikannya atau oleh yang punya
dengan nama lahiqun, ya, artinya yang selalu mendahului lainnya itu, karena kuda falap itu dikasih nama lahiqun. Boleh nggak dijamakan ke mudzakkar salim? Alasannya apa? Ya seperti itu, meskipun gitu kan, meskipun dia nama bagi mudzakkar, tapi tidak berakal, maka nggak boleh lahiquna, lahiqina, tidak boleh gitu. Nah, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, asani an yakuna sifatan li mudzakkarin aqilin. Dia berupa sifat bagi mudzakkar yang berakal. Yang dimaksud sifat apa? Apa yang dimaksud sifat ketika kita mendengar istilah dia merupakan sifat bagi mudzakkar yang berakal? Jawab. Pemahaman kita atau yang kita pahami itu apa ketika mendengar kalimat seperti itu? Dia adalah sifat bagi mudzakkar yang berakal. Apa maksudnya? Ya, kadang ada kata atau istilah yang ada di bahasa Indonesia dan ada juga di bahasa Arab. Ya, kadang yang menjadi salah paham yang semacam itu kan. Sifat dalam bahasa Indonesia kan ada ya, sifat. Apa arti sifat? Arti sifat apa? Ya sifat gitu ya. Itu udah makna. Ya, ini dalam bahasa kita sifat, misal, oh dia orangnya pemarah, berarti sifatnya pemarah, kan seperti itu ya. Dia orangnya misalnya bakhil, berarti punya sifat bakhil itu. Ya, itu dalam bahasa kita. Yang dimaksud sifat dalam pelajaran nahwu, ya, ini dalam pelajaran nahwu adalah kata yang dia punya makna yang melakukan atau yang dikenai perbuatan, ya. Atau simpelnya kata yang dia merupakan kita udah belajar isim mustaq belum kemarin? Kemarin sudah ya? Oh ya, berarti sudah kita singgung itu kalau sudah. Ya sudah itu. Ya, kata yang merupakan mustaq, ya, atau isim mustaq. Karena isim mustaq itu isim yang punya makna sifat, sehingga di sana mencakup isim fa'il, isim maf'ul, itu namanya sifat. Ya, jadi isim yang dia sebagai atau secara zatnya dia merupakan isim fa'il atau isim maf'ul, karena otomatis di dalamnya ada makna sifat. Contoh kafirun, artinya apa? Orang yang, gitu kan, orang yang kafir. Kebalikannya ada solihun, artinya orang yang solih, gitu. Itu berarti sifat itu. Jadi itulah maksud dari sifat, baik isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kalau nasirun artinya orang yang menolong, mansurun artinya mansurun, orang yang ditolong, itu juga sifat gitu. Lagi misalnya akilun artinya dharibun, artinya dharibun, orang yang memukul atau yang memukul. Kalau madrubun, ya itulah gambaran sifat. Jadi syarat jamak mudzakkar salim itu berupa sifat, baik isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kafirun, kafiruna, kafirina. Salihun, salihuna, salihina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Muslimun, muslimuna, muslimina. Itu contoh-contoh sifat.
Ya, jadi yang bisa dijamahkan ke mudzakkar salim dua kriteria tadi. Ada yang dari kriteria karena sebagai alam atau nama bagi mudzakkar yang berakal, ada yang dari kriteria karena dia sebagai sifat bagi mudzakkar yang berakal. Ya. Nah, itulah gambaran jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak mudzakkar salim kita sudah tahu bahwasanya di sana ada dua bentuk, dua atau tiga ya? Berapa bentuk? Jamak mudzakkar salim dua. Yang pertama yang mendapat tambahan wawu nun, yang kedua mendapat tambahan ya. Misal kita ambil mujahidun, maka menjadi satunya ya, kita ambil misalnya mukminun, satunya ya. Sekarang kita akan sampaikan perbedaannya ya, perbedaannya, penempatannya di dalam kalimat. Yang mendapat tambahan wawu nun, maka dia ketika dalam keadaan rofa ya, dalam keadaan apa? Rofa. Perlu diketahui bahwasannya jamak mudzakkar salim ketika rofa, tanda rofanya itu wawunya, bukan wawu dan nun, bukan, tapi apa? Wawunya. Betul, tambahannya wawu dan nun, tapi yang menjadi tanda bagi rofa itu wawunya. Sedangkan nunnya itu merupakan pengganti dari isim, dari tanwin yang ada di isim mufradnya. Ya, iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Misal mu'minuna, maka tanda rofanya wawunya, nunnya pengganti dari tanwin. Gambarannya seperti kita mengucapkan mufrad gini, mu'minun, mu'minun. Dibayangkan silahkan, mu'minun belakangnya harokatnya apa? Dhammah pakai tanwin. Kalau mu'minun itu tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah dhammah, bukan gini. Oh, ini tanda rofanya dhammah tanwin, kan bukan, tapi tanda rofanya dhammah. Itu. Sehingga rofanya itu diwakili oleh dhammahnya. Dan pada jamak mudzakkar salimnya mu'minuna, rofanya diwakili oleh wawunya. Sedangkan nunnya seakan-akan perbandingannya seperti tanwin yang ada di isim mufrad. Itu. Ya, sehingga kalau ditanya apa tanda rofanya jamak mudzakkar salim, jawabannya wawu. Kalau ditanya apa tambahan jamak mudzakkar salim dari isim mufradnya, jawabannya wawu dan nun. Ini bentuk yang pertama, yaitu ketika rofa menggunakan tanda wawu. Yang kedua yaitu yang ya dan nun, itu merupakan jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan nasab dan khafad atau jer. Dan tanda nasab atau khafadnya itu ya-nya, bukan ya dan nun. Karena rofa ya ada nunnya, nasab atau khafad juga ada nunnya, maka nun itu bukan tanda i'rabnya, tapi tanda i'rabnya itu adalah huruf ya-nya. Nah, contoh nasab misal di ayat tadi wasa nazidul muhsinin, ini contoh sebagai apa? Maf'ulun bih ya. Jadi ketika nasab menggunakan ya, ketika khafad menggunakan ya, ketika rofa menggunakan wawu. Contoh yang khafad misal salamtu alal muslimina, boleh enggak? Salamtu alal muslimuna, boleh enggak? Tidak boleh, meskipun artinya sama. Al muslimun ya artinya orang-orang Islam, al muslimin juga artinya orang-orang Islam, tapi masing-masing ada penempatannya sendiri-sendiri gitu. Ya, sehingga bukan sekedar apa ya, mindah kosakata. Oh, ini kan yang penting artinya sama, enggak boleh. Dalam bahasa Arab itu sangat ketat ya.
tidak ada istilah ini yang penting artinya sama, bukan seperti itu, tapi masing-masing ada penempatannya. Anda ulangi ya, silakan dijawab bersama. Rofa itu ketika apa? Wawu, yang mendapatkan wawu itu ketika apa? Rofa. Yang ya yaitu ketika, atau kalau dibalik, apa tanda rofa'nya jamak mudzakkar salim? Apa tanda nasabnya jamak mudzakkar salim? Apa tanda khofatnya jamak mudzakkar salim? Naam, itulah kesimpulannya. Sekarang kita sedikit latihan untuk apa ya? Menunjukkan kita ini sebenarnya sudah paham atau belum, itu akan kelihatan pada latihan, gitu ya. Latihannya 3 saja. Tulis dulu soalnya. Yang pertama, mereka adalah para guru laki-laki. Ya, mereka adalah para guru. Maksudnya laki-laki. Pakai jamak mudzakkar salim ya, pakai jamak mudzakkar salim. Mereka adalah para guru laki-laki. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang Islam itu beruntung. Sesungguhnya orang-orang Islam itu beruntung. Nomor 3, ya, nomor 3 misalnya, saya membutuhkan bantuannya para petani. Ada itu 3 saja. Saya membutuhkan bantuannya para petani. Ya. Pada 3 kalimat tadi ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang khofat. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita cocokkan bersama atau mau dikumpulkan? Bersama aja ya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mana sudah semuanya? Oh, belum. Ya, secara umum musyawarah itu baik ya, tapi dalam hal ini jangan musyawarah.
Ya, kurang berapa nomor? Kurang 1 ya. Ya, sudah ya. Nomor 1 gimana? Oh iya, silakan. Oh iya, itu ya. Saya membutuhkan bahasa Arabnya ahtaju ila. Saya membutuhkan bahasa Arabnya ahtaju ila. Kemudian bantuan tadi ya. Bantuan bahasa Arabnya musa'adah. Dari sa'ada yusa'idu musa'adatan gitu kan. Bantuan bahasa Arabnya musa'adah. Ya tinggal diidhofahkan gitu kan. Nah, ya gimana? Apa? Apa tadi? Butuh?
beruntung pakai isim fa'il. Yang tadi bolehlah al-aflaha jadi muflih gitu kan. Faza faiz boleh. Silakan pakai yang faiz boleh, muflih boleh, dirubah ke mudzakkar salim. Ya, kalau aflaha isim fa'ilnya kan muflihun ya. Kalau faza isim fa'ilnya faizun. Faizun itu isim fa'il. Kalau fawaz itu apa fawaz? Ya sihah mubalaghahnya. Ya nama anak yang kedua fawaz. Tinggal berapa nomor? Ya. Siap ya? Gimana, sudah semuanya? Ya, nomor 1 tadi apa soalnya? Ya, mereka adalah para guru laki-laki. Pakai dhamir boleh, hum. Pakai isim isyarah boleh, ha ulai. Ya. Antuna pakai apa? Hum ya. Hum mudarrisuna. Apa jawabannya? Ya, silahkan dicocokkan masing-masing. Gimana, betul semua untuk nomor 1? Ya, karena dia yang mudarrisuna itu sebagai apa itu di kedudukan di kalimat tersebut? Sebagai apa? Khobar, na'am, sehingga rofa. Nomor 2 apa tadi ya? Sesungguhnya ya, orang-orang Islam itu beruntung. Inna, nah kita tahu inna dia punya amal yaitu menasabkan, berarti innal muslimina muflihuna boleh, faizuna boleh, gitu. Gimana? Betul semuanya? Ya.
Ada yang sempat salah? Tidak ada, berarti betul semua ya. Innal muslimina faizuna atau muflihuna. Kemudian yang nomor 3, saya membutuhkan bantuannya para petani. Nah, ini contoh yang dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan khafat ya, sebagai mudhafun ilaih. Ahtaju ila musa'adatil fallahina. Gitu. Apa jawabannya? Ahtaju ila musa'adatil fallahina. Ya, kita ulangi dari nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan dibacakan bersama. Nah, alhamdulillah betul semuanya nomor 3 nomor tersebut. Alhamdulillah ya, ternyata gampang dan mudah ya ternyata. Kita lanjutkan. Al-mulhaqu bi jam'il mudzakkari salim. Pembahasan mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Yaitu lafadz-lafadz yang dia dikelompokkan hukumnya sama persis dengan jamak mudzakkar salim. Tapi dia tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim itu ada syaratnya, tadi sudah kita sebutkan. Dia berupa nama atau berupa sifat bagi mudzakkar yang berakal, itu syaratnya. Kemudian ada lafadz yang dia tidak memenuhi syarat tapi bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim. Yang seperti itu namanya mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Al-mulhaqu bi jam'il mudzakkari salimi. Wa yulhaqu bi jam'il mudzakkari salimi fi i'rabihi ma warada 'anil 'arabi majmu'an. Wa hadzal jam'u ghairu mustawfin lisyuruti. Wa yulhaqu dikelompokkan atau dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim dalam segi i'rabnya ma warada 'anil arabi majmu'an. Lafadz yang ada pada orang Arab dia dianggap atau dihitung sebagai lafadz yang bentuk jamak. Wa hadzal jam'u, dan jamak ini ghairu mustawfin, tidak memenuhi lisyuruti, bagi syarat jamak mudzakkar salim. Jadi dia merupakan jamak tapi tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim, tapi dia jamaknya persis seperti jamak mudzakkar salim. Sehingga bedanya yang jamak mudzakkar salim itu karena terpenuhinya syarat, yang ini yang mulhaqnya karena tidak terpenuhinya syarat. Jadi bedanya dari sisi itunya. Adapun dari sisi i'rab dan bentuknya sama persis. Ya, mislu contoh 20 ila 90. Termasuk mulhaqnya jamak mudzakkar salim adalah bilangan 20 sampai berapa? 90. Bilangan puluhan. Adat uqud, ya, namanya adat uqud, bilangan puluhan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, itu semuanya termasuk mulhaqnya jamak mudzakkar salim. 20 isruna isrina, kan seperti itu. Kalau 30 gimana? Bersama? Salasuna. Nah, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, itulah mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Karena mulhaqnya jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya sama persis. Ketika rofa pakai wawu, ketika nasab dan khafat pakai ya.
Kemudian contoh yang lain alamin, itu kan alamun, alamin. Ini juga mulhaknya jamak mudzakkar salim. Ya, meskipun ada pendapat yang lainnya. Kemudian berikutnya apa? Ardin, bukan ardhin ya. Ardina. Ini ketika nasab dan khafat, ketika rafa arduna. Dan lebih pasnya rotnya di fathah aro gitu ya, araduna aradina, roknya di fathah ya. Kenapa dibaca aradin bukan aradain? Karena kaidahnya adalah untuk jamak mudzakkar salim harokat sebelum ya pasti kasroh dan setelah ya pasti fathah, itu pasti. Muslim jadi muslimina bukan muslimaina gitu kan. Mukmin mukminina itu harokat sebelumnya kasroh, setelah ya fathah. Sehingga ini aradina. Satunya ya araduna. Kemudian setelahnya apa itu? Banina. Berarti satunya apa? Satunya ini kan yang satu banu banina, yang satunya berarti banuna. Iya pakai wawu gitu kan, tinggal dirubah pakai wawu. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, itu kan al malu wal banun gitu kan. Itu mulhaknya jamak mudzakkar salim ya. Kalau khafat ya jadinya banin, kalau rafa ya banun ya. Sehingga ada banu Israel, ada bani Israel. Nah itu dari lafadz ini. Karena mudhaf maka kaidahnya nunnya wajib dibuang. Jamak mudzakkar salim dan juga mulhaknya ketika dia sebagai mudhaf maka nunnya wajib dibuang. Misal kita mengatakan para guru bahasa Arab telah pulang, maka menjadi roja'a terus mudarrisu al-lughatil arabiyyati. Kalau dibaca dengan wasal roja'a mudarrisul lughatil arabiyyati. Asalnya mudarrisuna, nunnya dibuang menjadi mudarrisu. Kalau nasab ra'aitu mudarrisi al-lughatil arabiyyati. Kalau wasalnya ra'aitu mudarrisil lughatil arabiyyah. Naam. Ya, karena kaidahnya ketika menjadi mudhaf maka nunnya wajib diapakan? Dihilangkan. Ya. Jadi ini contoh-contoh mulhaknya jamak mudzakkar salim. Ada adat uqud yaitu bilangan puluhan. Contoh lagi ada alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ya, meskipun ada pendapat lain itu masuknya ke jamak yang lain. Tapi dicontohkan di sini dia masuk ke mulhaknya jamak mudzakkar salim. Aradin, ya. Banin. Ada lagi enggak yang sering dijumpai? Ahluna, satunya ahlina, itu masuk ya, ahlun ahlin gitu. Kemudian apa lagi? Tahun, apa jamak dari tahun? Sanatun, jamaknya apa? Sinuna, satunya sinina, itu masuk ya, masuk mulhak gitu kan. Di ayat ada lafaz al-illiyuna, satunya al-illiyina fil illiyin, itu masuk juga ya, mulhaknya jamak mudzakkar salim itu. Bahkan ada hin ya, juga sebagian mengkelompokkan dia masuk ke mulhaknya jamak mudzakkar salim ya, sebagaimana disebutkan ya, wasibhi dzaini wa bihi isruna wababuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna sadda wassinuna.
Nah, di situ disebutkan contoh-contoh jamak mudzakkar salim, ya. Yaitu ada isruna wa babuhu, dan babnya isrun yaitu sampai isrun ya sampai tis'un, wal ahluna, kemudian ulu, sering ya lihat ulu kan, ulul ilmi. Ini ketika rofa, ketika khafat menjadi apa? Ulil, nah itu kan jadi ulil ilmi, ulul albab, ulil albab itu ulu ketika rofa, uli ketika nasab atau khafat, itu juga termasuk itu. Ulu wa alamuna illiyuna, nah, itu ada 3, ulu, alamuna, illiyuna. Nah, itulah gambaran mulhaknya jamak mudzakkar salim. Kembali lagi, apa bedanya, letak perbedaannya di mana dengan jamak mudzakkar salim? Apa letak perbedaannya? Ya, dijawab apa? Letak perbedaannya, kalau jamak mudzakkar salim di sana harus terpenuhi 2 syarat. Kalau mulhaknya karena tidak terpenuhi syarat tersebut, itulah letaknya di situ. Adapun bentuknya sama persis, ya sama persis. I'rabnya juga sama persis. Nah, selesai sudah tentang jamak mudzakkar salim. Kita lanjutkan yang berikutnya, jam'ul muannatsis salim. Apa artinya? Artinya ya jamak muannats salim. Ya, karena sudah menjadi istilah ya, sehingga tidak perlu diterjemahkan lafadznya. Jamak muannats salim artinya bentuk banyak untuk wanita yang selamat, ya malah jadi kacau itu. Kalau istilah itu ya tidak perlu diterjemahkan lagi. Itulah istilah, namanya jamak mudzakkar salim, terjemahannya namanya jamak muannats salim, terjemahannya ya jamak muannats salim. Bukan jam'ul muannatsis salim diterjemahkan bentuk banyak untuk wanita yang selamat. Yang dengar malah bingung gitu. Bentuk banyak untuk wanita yang selamat, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini termasuk salah satu dari bentuk jamak, namanya jamak muannats salim. Maka kita perlu mengetahui makna secara istilah. Diterangkan di sini, jamak muannats salim huwa ma jumi'a bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Apa bacaannya? Huwa ma jumi'a bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah lafaz yang dijamakkan menggunakan ya, banyak isti'anah, menggunakan tambahan alif ta di akhir lafaz tersebut. Ya, artinya dari isim mufradnya itu tambahkan alif dan ta. Ta yang dimaksud di sini ta marbutah atau ta maftuhah. Ta maftuhah. Ta maftuhah itu ta yang urutan ketiga dalam ejaan huruf hijaiyah. Alif ba ta itu kan. Nah, itu ta yang itu ya. Alif ba ta sa jim ha kha. Bukan ta yang seperti ha ada titiknya. Kalau ta yang seperti ha ada titiknya namanya ta apa? Ya, kembali ke sini. Ta apa namanya? Jamak muannats salim pakai ta apa? Maftuhah. Naam. Karena kadang ada yang ada yang suka kebalik itu. Sudah jelas jamak muannats salim pakainya ta marbutah gitu. Kan jadi salah ini. Maka harus dipastikan ya ketika kita membuat jamak muannats salim pakai ta maftuhah. Mislu kafiratun, para wanita kafir. Shaimatun, para wanita yang berpuasa. Ini ditambahkan alif ta dari isim mufradnya. Ketika isim mufradnya sudah ada ta marbutahnya, maka buang dulu ta marbutahnya, baru tambahkan alif dan ta. Kafiratun, ini mufradnya apa?
kafiratun pakai ta marbuthah ya, mufradnya kafirah kan seperti itu. Maka untuk ke muannas salim ta marbuthahnya dibuang dulu baru tambahkan alif dan ta. Bukan langsung tambahkan alif dan ta. Kafiratun jadi kafirotatun, ya salah gitu. Buang dulu ta marbuthahnya baru tambahkan alif dan ta. Shaimatun, mufradnya apa ini? Shaimatun. Ya. Maka ke muannas salim ta marbuthahnya dibuang baru tambahkan alif dan ta, jadilah shaimatun. Ya, misal ada, kalau yang ini Maryamu maka menjadi apa? Maryamatun. Ya, kalau ini kan tidak ada ta marbuthahnya maka langsung saja tambahkan alif dan ta gitu. Kalau Zainabu menjadi apa? Zainabatun. Ini juga tidak ada ta marbuthahnya maka langsung tambahkan alif dan ta. Tapi kalau Aisyatu, ya betul, menjadi Aisyatun itu. Jadi bukan Aisyatun, bukan, tapi Aisyatun. Naam. Kemudian syurutu jam'il muannatsis salimi, syarat-syarat bagi jamak muannas salim. Wa yujma'u ala hadzal jam'i ma ya'ti. Boleh dijamakan ke jamak muannas salim ini adalah poin-poin berikut ini. Ya, perkara berikut ini. Ya. Jadi ini yang bisa dijamakan ke jamak muannas salim, dan ini lebih luas ya, jamak muannas salim lebih luas dari mudzakkar salim. Al-awwalu alamul muannas, semua nama wanita dia bisa dijamakan ke muannas salim. Mislu Maryam menjadi apa? Maryamatun. Fatimatu. Naam, sahih. Dan nama ukhti semua ya bisa itu karena nama perempuan. Naam. Ya, apapun namanya kalau dia nama bagi wanita maka bisa dijamakan ke muannas salim. Ini yang pertama. Yang pertama insyaallah tidak ada masalah. Yang kedua sekarang, asani ma khutima bi ta'i ta'nis, lafadz yang berakhiran dengan ta ta'nis, yaitu ta untuk menunjukkan muannas. Ya, pada isim ta ta'nis itu adalah ta marbuthah. Ya, ta ta'nis yang ada pada isim adalah ta marbuthah. Sehingga simpelnya semua isim yang berakhiran dengan ta marbuthah maka boleh dijamakan ke muannas salim. Syajaratun jamaknya adalah ya syajaratun. Sa'atun jamaknya ya sa'atun. Kharitatun jamaknya ya madrasatun jamaknya ya. Satu lagi misalnya saburatun jamaknya ya. Sehingga terkadang ya, nanti kita belajar jamak taksir, ada lafadz yang dia ke muannas salim bisa, ke taksir juga bisa. Kadang seperti itu. Contoh tadi madrasatun, madrasatun boleh, atau madarisu juga boleh. Ya, intinya semua isim yang berakhiran dengan ta marbuthah dia boleh dijamakan ke muannas salim. Ya, apapun bentuk lafadznya. Yang ketiga, asalisu sifatul muannasil maqrunatu bitta. Ya. Sifatul muannasi maqrunatan ya, maqrunatan bitta. Sifat bagi muannas yang disertai dengan ta, yang diiringi dengan ta. Ya, karena sifat itu ada untuk mudzakkar, ada untuk muannas. Kalau muannas ciri khasnya pakai ta. Ya, kenapa dengan istilah sifat muannas yang disertai atau diiringi dengan ta? Karena di sana juga ada sifat muannas tapi tanpa ta, itu maksudnya. Jadi punya dua maksud, bahwasanya sifat itu ada dua, untuk mudzakkar dan untuk muannas.
Untuk muannasnya bisa ditandai dengan ta, untuk mudzakarnya dengan tanpa ta, dan satu lagi ada sifat untuk muannas tapi bukan dengan ta. Sehingga yang dimaksud di sini adalah spesifik sifat muannas yang diakhiri atau yang diikuti dengan ta, yaitu ta marbutah. Contoh mu'minatun, jamaknya menjadi mu'minatun. Ya, karena ada sifat untuk mudzakar. Kalau mudzakar caranya dihilangkan taknya, mu'minun mudzakar, muannasnya mu'minatun gitu. Muslimun berarti muannasnya apa? Muslimatun. Boleh nggak ke muannas salim menjadi apa? Naam. Talibun muannasnya? Iya, ke muannas salim menjadi Naam, talibatun. Ustadzun mudzakar, muannasnya? Ya. Tanya tetap panjang, ustadzat ya. Yang mufrad ustadzatun ya. Ulangi. Ustadzun mudzakar, muannasnya apa? Ya, masih mufrad dulu, masih mufrad. Muannas dari ustadzun apa? Ustadzatun gitu ya. Sekarang jamaknya menjadi ya ustadzatun. Tanya tetap panjang, bukan jadi ustadzatun, bukan, tetap panjang ustadzatun. Ini sekali lagi, jamak bagi ustadzah adalah ustadzatun. Apa? Ustadzatun. Jamak dari ustadzah, ustadzatun. Bukan asatidatu, bukan. Ada yang salah paham, dikira asatidatu itu jamak dari ustadzah. Padahal asatidatu itu juga jamak dari ustadz. Berarti asatidatu artinya apa? Para guru laki-laki gitu. Bukan para guru perempuan, tapi ada yang salah paham. Dikiranya kalau asatidu mudzakar laki-laki, kalau asatidatu jadi perempuan. Bukan, padahal asatidatu ya laki-laki, asatidu ya juga laki-laki. Kalau perempuan pakainya muannas salim, ustadzatun ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ar-rabi al-masdarul mujawizu salasata ahruf. Masdar yang lebih dari 3 huruf maka jamaknya ke muannas salim. Akrama yukrimu ikraman. Itu kan ada masdar ikraman, jamaknya ke muannas salim, ikramatun. Tolong dijawab, ikramun mudzakar atau muannas? Yang kompak ya. Ikramun mudzakar atau muannas? Ini sudah sepakat? Ada yang menyelisihi? Ya, jadi harus pas ini. Maksudnya gini. Kalau ditanya ikramun mudzakar atau muannas? Mudzakar. Jamaknya ikramatun adalah muannas salim gitu. Jadi ketika mufrad dia mudzakar, tapi ketika muannas dia menjadi jamak. Ketika jamak dia ke muannas salim itu. Bisa dibedakan? Saya ulangi ya. Ikramun mudzakar muannas? Ikramatun? Iya, betul. Ya, jadi bukan ini muannas salim berarti mufradnya muannas. Enggak, mufradnya itu mudzakar. Kenapa kok enggak ke mudzakar salim? Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Dia bukan nama, dia bukan sifat. Yang namanya masdar, masdar itu termasuk isim jamid ya, termasuk isim jamid ya, sehingga dia nggak bisa dijamakan ke mudzakar salim ya, sehingga ketika jamak ke muannas salim ya, jamaknya ke muannas salim. Misal ya, istaghfara, masdarnya apa?
istaghfara, yastaghfiru, istighfaran. Nah, itu kan itu masdarnya ya. Istighfar kalau dijamakan menjadi apa? Istighfaratun. Nah, itu menjadi muannats salim. Ya, misalnya salasa istighfarat, ya 3 kali istighfar. Ya. Istighfar ketika mufrad dia mudzakkar atau muannas? Ya, yang ketika jamak mudzakkar atau muannas? Ya, jadi beda apa ya? Beda hukum gitu ya, beda hukum. Mufradnya mudzakkar, jamaknya ke muannas salim karena tidak bisa masuk ke mudzakkar salim. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya bisa dikiaskan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan menjadi infi'alatun gitu. Inkasara yankasiru inkisaran berarti menjadi inkisaratun. Misalnya ta'allama ta'allamu ta'alluman berarti menjadi apa? Ta'allumatun. Ya, misalnya aslama yuslimu islaman, jamaknya islamatun dan sebagainya. Itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamis ma khutima bi alifit ta'nisil maqsurah. Lafadz yang berakhiran dengan alif ta'nis maqsurah ketika jamak ke muannats salim. Mislu dzikra menjadi dzikrayatun. Nah, menjadi dzikrayatun. Husna menjadi apa? Husnayatun. Ulangi, husna menjadi husnayatun. Ya, itu berakhiran alif ta'nis maqsurah. Satu lagi sughra menjadi suhrayatun. Ya, kubra hubla. Ya, itulah ya isim-isim yang berakhiran alif ta'nis maqsurah semuanya ke muannats salim. Alifnya berubah jadi ya, gitu aja ya. Itu kan alif dzikra, itu alif belakangnya rubah jadi ya, bukan dzikraatun tapi dzikrayatun gitu. Hubla hublayatun, suhra suhrayatun dan sebagainya. Yang keenam, ma khutima, as-sadisu ma khutima bi alifit ta'nisil mamdudah. Yang berakhiran dengan alif ta'nis mamdudah, dia jamaknya ke muannats salim. Sahra'u menjadi sahrawatun, hamzahnya diganti menjadi wawu ya, sahrawatun. Sebelumnya kita sudah bahas ini ya atau belum? Macam-macam alif. Oh, nanti ya, insya Allah ada ya. Oh ya, nanti di halaman 16-nya itu ya, 16 ya, dari 14, 15, 16 nanti disinggung. Nah, ini sebagai wawasan bagi kita tentang apa saja yang bisa dijamakan ke muannats salim. Ternyata muannats salim itu lebih luas dibandingkan mudzakkar salim ya. Ya, karena muannats salim ruang lingkupnya lebih banyak. Bahkan ketika kita tidak tahu artinya, kita bisa ke muannats salim, melihat ada sebuah kata, ada tamar butohnya, ya sudah ke muannats salim, itu pasti benar gitu. Ya, kharitatun boleh, tidak masalah. Mistaratun boleh, itu karena di situ ada ta marbuthahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang al-mulhaqu bi jam'il muannatsis salim. Mulhaqnya jamak muannats salim ya. Jadi ada mulhaqnya isim musanna, ada mulhaqnya jamak mudzakkar salim, dan ada mulhaqnya jamak muannats salim. Wa yulhaqu bihi fi i'rabihi syai'an. Ada dua hal yang dimulhaqkan i'rabnya kepada jamak muannats salim. Al-awwal ulatu bimakna sahibat. Yang pertama lafadz ulat maknanya sahibat. Ulatul ilmi ya, para wanita yang berilmu, sahibatul ilmi.
Kemudian ada arafatin dan ada adri'at, ini tempat ya. Ada tempat disebut dengan arafat, ada tempat disebut dengan adri'at. Bentuknya sudah seperti jamak muannas salim, i'rabnya sama seperti jamak muannas salim, tapi dia itu nggak tahu atau tidak ada mufradnya. Cari adri'at, apa sih ya mufradnya adri'at? Nggak ada. Itu. Tapi tahu-tahu ada jamaknya, artinya ada lafadznya dan dihukumi seperti jamak muannas salim. Afan, ini bukan jamak, dia itu tempat, tapi dari sisi lafadznya dihukumi seperti menghukumi i'rab yang ada pada jamak muannas salim. Maka ini namanya mulhaqnya jamak muannas salim. Ya. Karena i'rabnya sama. Kita mengingat-ingat i'rab jamak muannas salim. Ketika rofa, tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Dijawab bersama. Apa tanda rofanya jamak muannas salim? Salah satu mewakili apa? Tambahkan alif dan ta dari isim mufradnya. Cara membuatnya, kita sekarang tanda ini ya, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah dhammah. Apa? Dhammah. Tanda nasabnya apa? Jamak muannas salim selamanya tidak ada yang harokat fathah. Udah, jadi tahu ya, jamak muannas salim tidak ada yang harokat fathah, sehingga nasabnya pakai kasroh. Dan tanda khofatnya kasroh juga. Itu Ana ulangi ya, jamak muannas salim rofaknya pakai tanda apa? Dhammah. Nasabnya pakai tanda apa? Kasroh. Khofatnya pakai tanda apa? Ya, sudah tahu ya. Sekarang dipraktekkan supaya seragam. Mau bikin sendiri atau nerjemahkan saja? Ya udah, nerjemahkan ya. Misalnya gini, tulis dulu nomor satu. Para siswi sedang belajar nahwu. Nah, ini nomor satu ya. Para siswi sedang belajar nahwu. Sudah ditulis? Ada. Sekarang nomor 2. Saya membeli majalah-majalah. Pakai jamak muannas salim ini. Saya membeli majalah-majalah. Nomor 3. Saya mengucapkan salam kepada para guru perempuan. Saya mengucapkan salam kepada para guru perempuan. Untuk yang ini, 3 ini, Ana persilahkan bermusyawarah, tidak masalah. Setelah ketemu 3 jawaban dari hasil musyawarah, salah satunya mewakili membacakan. Siap? Ya, katakan begini, nomor 1 diwakili oleh salah satu, nanti yang nomor 2 oleh yang lainnya lagi diwakili gitu. Nomor 3 oleh yang lainnya lagi. Jadi nanti yang mewakili ada 3. Ya. Dan untuk jawabannya silahkan musyawarah. Ya, musyawarah merumuskan. Oh, ini jawabannya seperti ini gitu. Ya, nanti di antaranya atau salah satunya mewakili membacakan. Ana kasih waktu 5 menit ya dari sekarang, karena tinggal 10 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan, 5 menit untuk mencocokkan. Nah, silakan.
Ini yang nikahan sekarang kelas berapa? Oh sudah lulus. Temennya Halimah oh ya. Angkatan kedua. Sudah bapaknya siapa? Kota Yasa ya, ada yang pernah ke sana? Ada. Ini kalau lihat lokasinya ya, kok kayak di rumahnya Pak Mustafa ya? Hah? Oh ini namanya yang Pak Nirsun Pak Mustafa ya? Oh gitu ya, ya berarti kenal. Pak Mustafa nama hijrah mungkin ya? Di sini Bapak Nirsun. Ya, insya Allah kenal. Gimana sudah ketemu? Ya, nomor 1 siapa mewakili? Silahkan dibacakan. Yuk, siapa mewakili? Jadi maf'ul bih berarti apa? Annah. Iya, maf'ul bih ya. Boleh tadrusut talibatun nahwa gitu ya. Boleh pakai tadrusu, boleh pakai tata'allamu, boleh juga tata'allamu talibatun nahwa. Sahih. Nomor 2 siapa yang mewakili? Istaraitu majallatin, betul, pakai kasroh karena apa di situ sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulun bih, nasabnya pakai kasroh ya. Istaraitu majallatin gitu ya. Atau kalau pakai al ya al majallati. Nomor 3 siapa nomor 3 ya? Naam, salam tu ala mudarrisatin, atau kalau pakai alal mudarrisati. Nah, mustahil. Ya, insyaallah sudah paham ya tentang i'rab yang dimiliki oleh jamak muannas salim. Ya, masih ada sisa waktu 5 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Ya, kalau tidak ada maka sebagai oleh-oleh PR. Mau nggak PR? Ya PR ya. Nah, PR-nya bukan menerjemahkan tapi membuat kalimat sendiri. Untuk jamak mudzakkar salim
buat 3 kalimat, ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang khafad. Jamak muannas salim juga buat 3 kalimat, ada yang rofa, ada yang nasab, dan ada yang khafad. Ya, berarti semuanya berapa kalimat? 6. Ya, silahkan dikerjakan, insyaallah pekan depan dikumpulkan, nanti anak koreksi. Dan semuanya pakai harokat lengkap ya, pakai harokat lengkap untuk melihat perbedaan penentuan i'rabnya itu. Nah, ya kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, nggak masalah, atau ada? Ya, cukup ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Atas kekurangan, kesalahan yang ada, ya ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.